Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul 7 Nyawa untuk 7 Tahun Kemakmuran. Sebuah kisah yang ditulis oleh Kamisa. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kala bambu tersangkut kabel listrik, tubuh Rudi mendegang dan kejang hebat. Mulutnya menganga lebar, tidak mengeluarkan suara lagi. "Rudi, lepaskan galahnya, Rud!" Pak Rusli berlari dari pagar rumahnya. Tangannya melambaikan tanda bahaya, namun terlambat. Aliran listrik sudah mengalir deras ke tubuh lelaki berusia 35 tahun itu. Pak Rusli bergegas mempercepat langkahnya. Bau daging terbakar menyeruak. Rudi masih berdiri kaku. Galah bambu menempel erat di tangannya. Matanya memutih, tubuhnya bergetar hebat. Terlihat asap hitam keluar dari tangannya. "Ya Allah, Mas Rusdi kesetrum!" teriak Pak Rudi menggema. Salma keluar dari rumah, perutnya yang membesar 7 bulan menghalangi langkahnya berlari cepat. Wajahnya pucat melihat suaminya yang masih tersengat listrik di bawah pohon mangga. "Kenny, jangan sentuh dia! Salma, jangan!" teriak Pak Rusli sambil mencari galah lain. Salma tidak mendengar, tangannya sudah menyentuh lengan Rudi. Listrik menyambar tubuh Salma, keduanya terhubung aliran mematikan dan kejang bersamaan. Mangga Kenny yang sudah bergantung di ujung galah jatuh berguling ke tanah. "Astaga!" Pak Rusli menyeret galah bambu dari tumpukan kayu bakar. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Dengan hati-hati beliau mengait galah Rudi dan menariknya kuat. Prang! Galah terlepas dari kabel. Rudi dan Salma terjatuh bersamaan. Tubuh mereka masih berkedut karena sisa aliran listrik. Asap tipis mengepul dari telapak tangannya, menghitam. "Tolong, ada yang kesetrum!" Pak Rusli berteriak sekuat tenaga. Warga mulai berdatangan. Marohani, Pak Hamid, Pak Jul, semuanya berlari menuju rumah Rudi. Mereka berhenti beberapa meter, takut masih ada aliran listrik. "Gimana ini Pak Rusli?" Pak Rohani begitu panik. "Harus dibawa ke klinik, cepat, panggil tukang beca." Bang Jul berlari mencari tukang beca. Pak Hamid membantu Pak Rusli mengangkat tubuh Rudi. Marohani memapa Salma yang masih pingsan dengan susah payah. "Perutnya, Mak, hati-hati dengan bayinya," bisik Pak Rusli. Mereka menunggu 15 menit yang terasa seperti berjam-jam. 2 beca tua akhirnya datang. Rudi dan Salma dibonceng terpisah menuju klinik desa yang berjarak 3 km. Mantri Hasan melepas kacamatanya. Keningnya berkerut melihat kondisi pasangan suami istri di hadapannya. Luka bakar di telapak tangan mereka tidak begitu parah, hanya kemerahan dengan sedikit melepuh. Namun kondisi keduanya terus memburuk. "Bu Bidan, tolong periksa kandungannya, Bu." Bu Aisyah, bidan desa, menempelkan stetoskop ke perut Salma. Wajahnya berubah cemas. "Hah, detak janinnya lemah, Pak Mantri." Terdengar helaan napas panjang. "Berapa voltase kabel itu, Pak Rusli?" tanya Mantri Hasan. "Entahlah, Pak Mantri, kabel biasa yang tersambung ke rumah-rumah warga." Mantri Hasan menggeleng. "Seharusnya mereka hanya pingsan sebentar, bukan seperti ini." Tubuh Rudi dan Salma terus berkeringat tinggi. Napas mereka tersengal. Tubuh Salma mendegang, matanya terbuka lebar. Mulutnya menganga. Bayiku ditarik, selamatkan bayiku." "Tenang Salma, bayimu masih hidup." Bu Aisyah memegang tangan Salma yang meremas erat. Dia mau mengambil bayiku, jangan biarkan dia mengambil bayiku." Mantri Hasan melirik Bu Aisyah. Bidan itu mengangguk pelan. Tanda ia mengerti keanehan ini. Di ranjang sebelah, Rudi bergumam tidak jelas. Pipinya bergerak cepat seperti orang yang tengah berkomat kami. "Apa katanya?" tanya Pak Rusli mendekat. Haji Bar,
Suara Rudi Paro. Haji Bar mengambil 3 nyawa. Haji Bar. Bar siapa? Pak Rusli menoleh ke Mantri Hasan. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud, jawab Mantri sambil menyuntikkan obat penenang. Yang jelas ini bukan kecelakaan biasa. Bu Aisyah mendekat ke telinga Mantri Hasan. Suaranya berbisik pelan. Korban ke-5 dan ke-6 tahun ini, Pak. Jangan bilang begitu, Bu. Nanti warga makin ketakutan. Tapi ini benar, Pak. Ingat Bang Usman, Pak Kasim, Emak Jumaidah. Mereka semua pedagang yang sudah. Bu, kita fokus menolong pasien dulu, kata Pak Mantri. Malam semakin larut. Mantri Hasan dan Bu Aisyah bergantian menjaga. Pak Rusli tidak mau pulang. Beliau duduk di kursi kayu sambil membaca doa. Pukul 2 dini hari, keadaan berubah drastis. Rudi dan Salma kejang bersamaan. Tubuh mereka melengkung. Tangan mereka menuju ke arah pintu klinik. Mata mereka melotot menatap sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Pak Mantri, cepat! Mantri Hasan berlari dengan obat suntik. Belum sempat menyuntik, Rudi menarik lengannya. Cengkramannya kuat, matanya menatap kosong. Dia datang mengambil, bisik Rudi. 3 nyawa sekaligus. Tubuh Rudi dan Salma kejang untuk terakhir kali. Bergetar panjang, terhentak keras, lalu terdiam. Stetoskop di tangan Bu Aisyah tidak menangkap detak jantung lagi. Innalillahi. Pak Rusli berdiri, kakinya terasa lemas. Mantri Hasan menutup kedua pasien dengan kain putih. Bu Aisyah menangis pelan. 3 nyawa, gumam Pak Rusli. Suami istri dan bayi dalam kandungan. Pagi harinya saat memandikan jenazah, Marohani menemukan sesuatu yang aneh. Pak Rusli, lihat ini. Di telapak tangan kanan Rudi dan Salma ada bekas seperti terbakar, membentuk sesuatu yang aneh. Bukan luka dari sengatan listrik biasa. Bentuknya teratur, seperti tulisan aksara yang disengaja. Pak Rusli menghela napas panjang. Tangannya memegang tasbih erat-erat. Ini bukan kecelakaan, katanya pelan. Ini persugihan. Marohani menatap takut. Di luar hujan mulai turun deras. Angin bertiup kencang, menggoyangkan atap seng klinik. Suara gemuruh petir bersangkutan. Desa Ladang Baro kembali berduka. Dalam setahun terakhir, sudah 7 orang meninggal dengan cara aneh. Semua pedagang, semua pernah berselisih dengan satu nama yang sama. Pak Rusli menatap jenazah Rudi dan Salma. Mangga Kenny yang menjadi sebab kecelakaan masih tergeletak di bawah pohon. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Kemakmuran dengan tumbal, bisiknya. Cepat atau lambat akan berbalik menerkam majikannya. Tapi untuk Rudi, Salma, dan bayi mereka yang tidak sempat lahir, peringatan itu sudah terlambat. Pak Rusli, ini makam ke-13 yang kita gali tahun ini. Tukang gali bergumam sambil menyeka keringat. Hujan deras membasahi tanah pekuburan. 3 liang kubur berbaris rapi menunggu jenazah Rudi, Salma, dan bayi mereka yang tidak sempat lahir. 12 makam itu wajar, orang tua semua, jawab Pak Rusli. Tapi 7 makam terakhir, ini semua pedagang muda. Jamal, adik Rudi, berdiri di liang kubur, matanya merah. Tangannya gemetar memegang payung. Hujan semakin deras mengguyur perkuburan desa. Para pelayat mulai berdatangan dengan payung hitam. Wajah mereka kusut menahan tangis. Ripan, anak Pak Rusli yang baru pulang dari kota, berdiri di samping ayahnya, pemuda 25 tahun itu, mengamati deretan makam dengan tatapan tajam. Ada yang mengganjal di benaknya. Ayah, siapa saja yang dimakamkan di sini? Tanyanya pelan. Bang Usman, Mak Jumaidah, Pak Kasim, dan Pak Anwar. Pak Rusli menghitung dengan jari. Semuanya mati dalam setahun terakhir. Apa kematian mereka ada kesamaan? Pak Rusli terdiam. Matanya menatap jauh ke arah jalan desa.
Di sana, bangunan besar dengan papan nama Rumah Makan Berkah Rezeki milik Pak Haji Bahrun. Mereka semua pedagang, Pan. Semua punya warung atau jualan di pasar. Ripan mengeluarkan buku catatan kecil dari saku jasnya. Guru muda itu punya kebiasaan mencatat hal-hal aneh sejak kuliah. Tangannya menulis cepat 5 nama, 5 tanggal kematian, 5 pedagang. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat. Jenazah Rudi dan Salma diturunkan bersamaan. Bayi mereka dimakamkan dalam pelukan Salma sesuai permintaan Jamal. Tangis pecah di antara pelayan. Hujan semakin lebat, seolah langit ikut berduka. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Setelah pemakaman, Ripan mendekati Jamal yang masih berdiri di depan makam kakaknya. "Mal, boleh aku ke rumah abangmu sebentar?" Jamal menoleh. Matanya sembab. "Untuk apa, Bang Ripan? Aku ingin tahu sesuatu. Percayalah, ini penting." Jamal bergegas menganggukkan kepalanya. Rumah Rudi sepi. Warung kecil di depan rumah sudah tutup sejak seminggu lalu. Ripan dan Jamal masuk ke ruang tengah yang penuh barang dagangan belum laku. "Abang sering bilang usahanya tiba-tiba sepi." Jamal duduk di kursi kayu. "Padahal dulu ramai. Para pembeli seperti menghilang begitu saja." "Sejak kapan, Mal?" "Sejak tolak tawaran Haji Bahrun 3 bulan lalu." Ripan berhenti melangkah. "Tawaran apa?" "Haji Bahrun mau beli warung ini, mau dijadikan cabang rumah makannya. Abang menolak. Katanya ini warisan ayah dan dia tidak mau jual." Ripan mencatat dengan cepat. Jamal bangkit, membuka lemari kecil di sudut ruangan. Dia mengeluarkan buku tulis lusuh. "Ini catatan abang. Dia bilang sering mimpi buruk sebulan terakhir." Ripan membuka buku itu. Tulisan tangan Rudi terlihat gemetar di beberapa halaman. Tanggal 15 Agustus. Mimpi dikejar sosok hitam, terbangun jam 3 pagi. Badan terasa dingin semua. Tanggal 22 Agustus, mimpi lagi. Kali ini aku tenggelam di sungai. Sosok itu menarik kakiku. Adikku bilang ini hanya stres. Tanggal 1 September, warung sepi total. Tidak ada pembeli sejak pagi, padahal biasanya ramai. Kenapa jadi begini? Tanggal 10 September, Salma Gina mangga Kenny harus ambil dari pohon belakang rumah. Tapi aku takut, entah kenapa takut sekali. Ripan menutup buku itu, tangannya terkepal. "Ini pasti bukan kebetulan, Mal. Aku boleh pinjam buku ini?" "Boleh, Bang. Kalau memang ada yang aneh, tolong ungkap." Ripan berjalan ke belakang rumah. Di bawah pohon mangga Kenny, dia melihat bekas ritual, lingkaran tanah dengan abu di tengahnya. Biji-biji hitam tersebar di sekeliling lingkaran. Bekas lilin sudah meleleh mengeras. "Jamal, kemarilah." Jamal berlari ke belakang. Wajahnya pucat melihat bekas ritual itu. "Ini apa, Bang?" "Ritual persugihan. Seseorang pernah melakukan sesuatu di sini." "Siapa yang berani masuk ke halaman rumah kami?" Ripan mengedihkan bahu. Ripan mengamati jejak sandal di sekitar lingkaran. Jejak itu mengarah ke pagar belakang yang rusak. Seseorang masuk tengah malam melakukan ritual, lalu kabur, Mal. Abangmu pernah cerita soal mencurigakan di sekitar rumah? "Pernah, Pan. Sebulan lalu, abang lihat sosok pakai sorban hitam berdiri di luar pagar, dan saat didekati, sosok itu menghilang." "Sorban hitam?" "Iya. Abang bilang matanya tajam, seperti menatap dengan penuh kebencian." Ripan kembali masuk, membuka catatan Rudi lagi. Di halaman terakhir ada coretan besar. "Guru Alim datang lagi. Beliau mengancamku. Beliau bilang aku akan menyesal. Tolak tawaran Haji Bahrun. Aku takut, tapi aku tidak akan menyerah." "Guru Alim." Ripal memukul meja.
dukun dari kampung sebelah. Aku pernah dengar namanya. Kata orang-orang dia ahli pesugihan. Ripan memasukkan buku catatan Rudi ke dalam tasnya. Mal, aku harus pergi. Terima kasih ya sudah meminjamkan ini. Hati-hati bang. Kalau memang benar ada pesugihan, jangan sampai kena juga. Ripan berlari menuju rumah Jaki, wartawan muda yang bekerja di koran daerah. Jaki sedang duduk di teras rumahnya, membaca koran sambil minum kopi. Ki, aku butuh bantuanmu. Jaki meletakkan korannya. Ada apa? Kelihatannya serius. 5 pedagang mati aneh dalam setahun. Semuanya berselisih dengan Haji Bahrun. Semua mengalami mimpi buruk dan usaha sepi sebelum mati. Kau curiga ini pesugihan? Bukan curiga lagi. Aku sudah yakin ada bekas ritual di rumah Rudi. Ada ancaman dari guru alim. Semuanya berhubungan, Ki. Jaki bangkit masuk ke dalam rumah. Dia kembali membawa map tebal berisi clipping koran. Aku sudah lama mencurigai Haji Bahrun. Lihatlah ini, Pan. Jaki membuka map itu. Bang Usman meninggal keracunan. Mak Junaidah tertimpa genteng dan Pak Kasim tenggelam di parit. Semua meninggal karena kecelakaan. Tapi ada sesuatu yang sama dan berkaitan. Mereka semua pedagang. Semua punya usaha yang menghalangi perkembangan rumah makan Haji Bahrun. Bagaimana cara kerjanya? Persugihan tunggal biasanya pakai perantara jin. Dukun melakukan ritual mengiring jin untuk mengganggu korban lewat mimpi buruk. Setelah mental korban hancur, usaha ditutup, rezeki, baru kecelakaan, kematian terjadi. Ripan membuka buku catatan Rudi. Lihat ini, Rudi mengalami semua tahapan itu. Mimpi buruk, usaha sepi, lalu mati kesetrum. Berapa tumbal yang sudah diambil, Pan? 6 nyawa. Bang Usman 1, Mak Junaidah 1, Pak Kasim 1, Pak Anwar 2 orang karena istrinya ikut mati. Rudi 3 orang karena istri dan bayinya ikut. Jaki menghitung dengan jari. 6 nyawa. Biasanya persugihan butuh 7 tumbal untuk sempurna. Artinya masih ada 1 korban lagi. Siapa kira-kira pedagang terakhir yang berselisih dengan Pak Haji Bahrun? Ripan terdiam, otaknya berputar cepat, mengingat-ingat percakapan warga. Pak Darman, warung kopinya di ujung jalan, menghalangi akses masuk ke rumah makan Haji Bahrun. Kita harus cepat. Biasanya ritual dilakukan malam Jumat. Besok malam Jumat kita intai rumah Haji Bahrun. Besok malam bawa pensil dan kertas untuk mencatat. Kita butuh bukti. Jaki mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Kalau sampai ketahuan, kita bisa jadi tumbal berikutnya. Ripan menutup buku catatan Rudi. Aku tidak peduli. Aku tidak akan diam lihat orang lain jadi tumbal lagi. Sore harinya Ripan mengunjungi warung kopi Pak Darman. Warung itu sepi, hanya ada Pak Darman yang duduk sendirian menatap kosong ke jalan. Pak Darman, lelaki parubaya itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya terlihat kering. Ran, ada apa nak? Bapak baik-baik saja kan Pak? Entahlah Pan, aku sering mimpi buruk seminggu ini. Usaha juga tiba-tiba sepi, seperti ada yang mengutuk warungku. Ripan duduk di depan Pak Darman. Bapak mimpi apa? Mimpi terbakar hidup-hidup, mimpi tenggelam di sungai, dan mimpi kecelakaan motor. Setiap malam bermimpi buruk, Pan. Aku jadi takut untuk memejamkan mata. Ripan mengangguk, jari tangannya melihat catatan. Bapak pernah berselisih dengan Haji Bahrun. Pak Darman terdiam lama, tangannya gemetar menggenggam gelas kopi dingin. Dia mau beli warung ini bulan lalu. Katanya warungku menghalangi akses jalan ke rumah makannya. Dia tawar harga tinggi, tapi aku tolak.
Ini warung almarhum istriku, tidak mau aku jual. Sejak itu Bapak mimpi buruk, Pak. Iya, seminggu setelah aku tolak tawarannya, mimpi buruk mulai datang. Pelanggan juga hilang tak kemana. Padahal dulu ramai setiap sore. Ripan menarik napas panjang. Caranya sama, persis dengan korban lainnya, Pak. Tolong dengar baik-baik. Jangan keluar rumah sendirian. Selalu ada orang yang menemani Bapak. Jangan tidur sendirian. Minta anak atau keluarga untuk menemani. Lah, memangnya kenapa, Pan? Saya belum bisa jelaskan sekarang, Pak. Tapi percayalah, Bapak dalam bahaya. Besok malam aku akan buktikan siapa dalam semua ini. Pak Darman menatap Ripan dengan bingung. Tapi ada ketakutan di matanya, seolah dia sudah merasakan bahaya yang mengintai. Baik, Pan, aku akan minta anakku pulang dari rantau. Jangan tunda, Pak. Telepon sekarang juga, Pak. Ripan meninggalkan warung kopi dengan perasaan cemas. Matahari sudah mulai tenggelam. Langit berubah jingga kemerah-merahan seperti terbakar api. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib berkumandang. Ripan mempercepat langkahnya pulang. Besok malam dia harus mengungkap kebenaran di balik kematian beruntun di desanya. Namun dia tidak tahu bahwa malam itu di rumah Pak Darman, lelaki paruh baya itu kembali bermimpi buruk. Sosok bersorban hitam berdiri di sudut kamar, tersenyum dingin. Tangannya terangkat menunjuk ke arah Pak Darman. Besok malam, bisik sosok itu, tumbal ketujuh akan sempurna. Pak Darman terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tangannya meremas dada yang sesak. Di luar jendela, angin bertiup dengan kencang. Ledakan kompor mengguncang warung kopi Pak Darman. Api menyambar langit-langit bambu. Asap hitam mengepul memenuhi ruangan. Pak Darman terpental ke belakang. Kepalanya membentur dinding kayu. Tolong, kebakaran! Warga berlarian membawa ember. Air disiram dari segala arah. Api padam setelah 20 menit. Warung porak-poranda. Dinding hangus terbakar. Pak Darman tergeletak pingsan di sudut ruangan. Wajahnya penuh dengan luka. Cepat, bawa ke rumah Mantri Hasan. Dua pemuda menggotong Pak Darman ke rumah Mantri Hasan yang berjarak 200 meter. Mantri Hasan yang sedang menyapu halaman langsung membukakan pintu ruang periksa. Taruh di kasur itu. Mantri Hasan memeriksa tubuh Pak Darman dengan cemas. Luka bakar ringan, tidak ada yang serius. Tapi lelaki itu tidak sadarkan diri. Tubuhnya berkeringat dingin seperti ketakutan luar biasa. Ini cara yang sama, bisik Mantri sambil menatap Ripan yang baru datang. Seperti korban-korban sebelumnya. Ripan mengepalkan tangan. Berapa lama beliau pingsan? Sudah setengah jam. Detak jantungnya cepat sekali, seperti bermimpi buruk. Pak Darman harus dijaga ketat, jangan biarkan sendirian. Mantri Hasan mengangguk paham. Ripan keluar dari rumah Mantri. Langkahnya tergesa menuju rumah Jaki. Matahari sudah condong ke barat, senja akan tiba sebentar lagi. Kompor meledak begitu saja. Jaki menutup bukunya. Iya, Pak Darman bilang tadi pagi kompornya baik-baik saja. Tiba-tiba sore ini meledak saat beliau mau buat kopi. Ini bukan kecelakaan biasa, Pan. Ini ulah persugihan. Tumbal ketujuh hampir diambil. Ripan mengeluarkan peta desa yang sudah ditandai. Lihat ini. Aku sudah membuat peta semua korban. Jaki mengamati peta dengan seksama. Setiap lokasi korban ditandai dengan lingkaran merah. Semuanya mengelilingi rumah makan berkah rejeki di tengah, seperti jaring laba-laba, gumam Jaki. Haji Bahrun di tengah, korban-korban di sekelilingnya.
Warung kopi Pak Darman posisinya paling strategis, tepat di akses masuk rumah makan. Kalau warung itu hilang, rumah makan akan lebih mudah terlihat dari jalan besar. Kita tidak punya waktu lagi. Malam ini kita harus mengintai. Ripan melirik jam dinding. Sekarang jam 4 sore. Kita tunggu sampai maghrib lalu bergerak. Jaki mengambil kain berisi buku catatan, pensil, dan senter. Aku sudah siapkan ini. Kita juga harus menyiapkan doa-doa dari ayat Al-Quran untuk melindungi kita. Harus kita amalkan dan wiridkan sembari kita mengintai rumah itu. Lalu keduanya berpisah sebentar, berjanji bertemu di ujung jalan. Menjelang maghrib, Ripan pulang ke rumahnya. Mau kemana, Pan? Tanya Pak Rusli yang keluar dari dapur. Ada urusan sebentar ya. Aku pulang sebelum Isya. Hati-hati, jangan sampai keliaran malam-malam. Ripan mengangguk, menyembunyikan rasa cemas di wajahnya. Dia tidak bisa memberitahu ayahnya tentang rencana berbahaya malam ini. Maghrib tiba dengan cepat. Langit berubah gelap. Lampu jalan mulai menyala redup. Ripan dan Jaki berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah Haji Bahrun yang berjarak 1 kilometer dari pusat desa. Rumahnya di belakang rumah makan, bisik Jaki. Kita harus lewat kebun singkong. Mereka memasuki kebun yang gelap. Dedaunan kering bergerak di bawah kaki mereka. Suara jangkrik bersahutan memecahkan kesunyian. Angin malam bertiup, dingin menusuk tulang. Itu rumahnya. Ripan menunjuk bangunan kayu besar di ujung kebun. Rumah Haji Bahrun berdiri megah dengan pagar bambu tinggi. Lampu minyak menyala di beberapa ruangan. Halaman depan sepi, tidak ada orang. Kita sembunyi di balik pohon rambutan itu. Jaki menunjuk pohon besar di samping pagar. Mereka berjongkok di balik pohon, mengintip ke dalam halaman. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Mereka harus menunggu sampai tengah malam. Waktu berlalu dengan lambat. Ripan dan Jaki bergantian mengamati rumah Haji Bahrun. Terlihat keluar masuk beberapa kali. Wajahnya gelisah. Beliau terus melirik ke arah jalan, seperti menunggu seseorang. Pukul 11 malam, terdengar suara roda sepeda ontel berderit pelan. Sosok lelaki tua bersorban hitam turun dari sepeda. Wajahnya tertutup bayangan. Guru Alim, bisik Jaki. Catat semua yang terjadi. Ripan menyerahkan buku catatan. Guru Alim masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu. Haji Bahrun menyambutnya dengan hormat, membungkuk dalam. Mereka berbicara sebentar di teras, lalu masuk ke dalam. Kita harus lebih dekat. Ripan merangkak keluar dari persembunyian. Hati-hati, Pan. Ripan bergerak perlahan menyusuri pagar bambu. Jaki mengikuti di belakang dengan jantung berdebar kencang. Mereka sampai di jendela samping yang ditutup tirai lusuh. Celah kecil di tirai membuat mereka bisa mengintip ke dalam. Pemandangan di dalam ruangan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di tengah ruangan ada meja bulat besar. Terdapat foto-foto korban dipasang berjajar di atas meja. Bang Usman, Ma Junaida, Pak Kasim, Pak Anwar, dan istrinya Rudi dan Salma. Di tengah meja ada foto baru, yaitu foto Pak Darman. Ya Allah, gumam Ripan pelan. Di depan setiap foto berdiri boneka kain kecil, tertusuk jarum di bagian dada. Boneka Pak Darman paling besar, tertusuk puluhan jarum di seluruh tubuhnya. Kemenyan mengepul dari mangkuk tanah. Ayam hitam tergeletak mati di sudut meja. Lehernya terpotong. Mangkuk berisi darah segar masih mengepul panas. Guru Alim duduk bersila di depan meja. Matanya terpejam. Bibirnya bergerak cepat membaca mantra. Haji Bahrun duduk di belakangnya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tumbal 7 hampir sempurna. Suara Guru Alim serak seperti gesekan logam. Besok siang, Pak Darman akan mati kebakaran. Apakah
Tidak ada cara lain, Guru. Suara Haji Bahrun bergetar. Sudah terlambat. Perjanjian dengan Jin Malik sudah dibuat 7 nyawa untuk 7 tahun kemakmuran. Kalau tumbal tidak lengkap, kau yang akan menjadi gantinya. Haji Bahrun menunduk dalam. Saya mengerti, Guru. Cara kerjanya sederhana. Guru Ali membuka matanya yang merah menyala. Pertama, kirim mimpi buruk untuk hancurkan mental. Kedua, tutup pintu rezeki sampai putus asa. Ketiga, kirim kecelakaan yang terlihat wajar. Tidak akan ada yang curiga. Rudi sudah mati bersama istri dan bayinya. 3 nyawa sekaligus. Guru, bagus. Jin Malik sangat puas. Tinggal 1 nyawa lagi. Perjanjian akan sempurna. Ripan mencatat setiap kata dengan tangan gemetar. Jaki mengintip dari celah lain. Wajahnya pucat ketakutan. Guru Alim bangkit mengambil boneka Pak Darman. Jarum-jarum ditusukkan lebih dalam sambil membaca mantra keras. Jin Malik Al-Bail, aku memanggilmu. Ambil nyawa terakhir besok siang. Bakar dia hidup-hidup. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan jendela. Lampu minyak berkedip-kedip. Suhu ruangan turun drastis, hingga napas mereka mengeluarkan uap. Sosok bayangan hitam muncul di sudut ruangan, tinggi menjulang sampai langit-langit. Matanya menyala merah, menyeramkan. Sosok itu tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi hitam dan tajam. Besok siang, suara Jin bergumam memekak telinga. Tumpah terakhir akan kuambil. Gerbuk, senter Jaki jatuh dari saku celananya, berguling ke tanah, berbunyi nyaring. Guru Ali menoleh tajam ke arah jendela. Ada yang mengintip, teriaknya. Jin Malik, kejar mereka. Lari, Ripan menarik tangan Jaki. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus kebun singkong. Di belakang terdengar teriakan marah Guru Ali dan suara angin puting beliung mengejar. Lebih cepat, Gi. Bayangan hitam Jin Malik melayang cepat di atas kepala Ripan dan Jaki. Ranting-ranting pohon patah berguguran. Tanah di belakang mereka retak seperti diinjak raksasa. Masjid, kita ke masjid. Ripan menunjuk bangunan berkubah hijau di ujung jalan. Mereka berlari terengah-engah. Jarak 100 meter terasa seperti 1 kilometer. Bayangan hitam semakin dekat. Angin dingin mencengkram leher mereka. 50 meter lagi. Ripan mendawamkan ayat kursi yang ia hafal sekuat tenaga. Meski napasnya tersengat. 20 meter. Bayangan hitam meraung marah. Cakar hitamnya hampir menyambar punggung Jaki. 10 meter. Pintu masjid terbuka lebar. Cahaya lampu minyak dari dalam masjid menyilaukan mata. Masuk. Mereka terjun ke dalam masjid. Pintu tertutup di belakang mereka. Bayangan hitam membentur pintu. Dari luar menggelegar keras, tapi tidak bisa masuk. Ripan dan Jaki tergeletak di lantai sajadah. Dada mereka naik turun, mengambil napas. Imam masjid keluar dari ruang wudhu terkejut melihat 2 pemuda yang ketakutan. Apa yang terjadi, nak? Pak Ustadz, Ripan bangkit dengan susah payah. Kami butuh bantuan, Pak. Pak Darman dalam bahaya. Di luar masjid angin bertiup kencang, merobohkan pohon-pohon kecil. Suara tawa mengerikan menggema di kegelapan malam. Ripan menutup buku catatannya yang penuh bukti. Dia harus bertindak cepat sebelum matahari terbit besok. Dia harus melindungi Pak Darman dan mengungkap kejahatan Haji Bahrun di hadapan seluruh desa. Namun waktu terus berjalan. Fajar akan terbit dalam 6 jam. Dan siang hari tumbal ke-7 akan sempurna jika mereka gagal menghentikannya. Kita harus bertindak sekarang juga. Ripan menengadahkan tangannya di atas meja kayu rumah Pak Kades.
Pagi baru menyingsing, cahaya fajar merembes lewat celah jendela. Pak Kades Mahmud menatap foto-foto korban yang dibentangkan Ripan dan Jaki. Ini bukti kuat, tapi kita butuh Ustadz Ibrahim. Pak Darman hanya punya waktu sampai siang hari, Jaki menambahkan dengan suara bergetar. Pak Kades bangkit mengambil tongkat kayunya. Panggil Ustadz Ibrahim, kita akan menghadapi ini bersama-sama. Rumah Mantri Hasan ramai dikunjungi warga sejak subuh. Pak Darman masih terbaring lemah, tubuhnya berkeringat dingin, wajahnya pucat, matanya bergerak gelisah. Meski tertutup, beliau masih bermimpi buruk, bisik Mantri Hasan kepada Ustadz Ibrahim yang baru saja tiba. Ustadz Ibrahim duduk di samping kasur, membuka Al-Quran berukuran besar. Beliau membaca surah Yasin dengan khusyuk. Beberapa ayat kemudian Pak Darman mulai membuka mata. Pak Ustadz, apa yang terjadi dengan saya? Suaranya parau. Alhamdulillah, Bapak selamat. Sekarang kami akan melindungi Bapak. Ustadz Ibrahim mengeluarkan sebotol air putih, membacakan ayat perlindungan sambil meniupkan napasnya ke dalamnya. Air itu diberikan kepada Pak Darman. Minum ini, jangan tinggalkan rumah Mantri Hasan hari ini. Pak Darman mengangguk, meneguk dengan tangan gemetar. Wajahnya perlahan membaik. Apa yang sebenarnya terjadi? Pesugihan Pak Haji Bahrun menggunakan tumbal untuk kemakmuran rumah makannya. Bapak adalah target ketujuh, jawab Ripan. Ya Allah, saya tidak menyangka. Di luar Pak Kades sudah menunggu bersama 10 warga desa. Mereka membawa bor bambu dan tongkat kayu. Kita bergerak sekarang, perintah Pak Kades dengan tegas. Rumah Haji Bahrun tampak sepi, pintu pagar bambu tertutup rapat. Pak Kades mengetuk dengan tongkatnya. Haji Bahrun, keluar. Tidak ada jawaban. Dobrak, perintah Pak Kades. 2 pemuda mendobrak pagar hingga terbuka lebar. Pintu rumah terbuka pelan. Haji Bahrun muncul dengan wajah pucat dan mata cekung. Tubuhnya gemetar. Pak Kades, ada apa ini? Jangan pura-pura tidak tahu, Pak. Kami sudah punya bukti persugihan Bapak. 7 tumpah untuk 7 tahun kemakmuran. Ripan mengeluarkan buku catatannya. Bang Usman, Mak Junaidah, Pak Kasim, Pak Anwar dan istrinya, Abang Rudi dan Uni Salma beserta bayinya, semuanya mati karena Pak Haji Bahrun. Pak Haji Bahrun terperangah. Beliau tidak bisa menyangka. Tubuhnya lemas, hampir saja terjatuh. Periksa semua ruangan, titah Pak Kades. Mereka semua menyerbu masuk. Ripan dan Jaki melewati ruang tamu yang gelap menuju ruang ritual di mana mereka mengintip semalam. Pintu sedikit terbuka, menampakkan pemandangan mengerikan di dalamnya. Meja ritual masih utuh, foto-foto korban berjajar rapi. Mereka kain tertusuk jarum berserakan. Bau kemenyan basi menyengat. Mangkuk darah mengering berwarna hitam. Ya Allah, ini sangat berdosa. Ustadz Ibrahim masuk membaca ayat perlindungan. Guru alim ada di mana? Tanya Pak Kades kepada Haji Bahrun. Aku tidak tahu Pak Kades. Beliau pergi setelah kalian mengintip tadi malam. Haji Bahrun menoleh ke arah Ripan dan Jaki. Gubuknya di pinggir hutan Pak Ustadz. Jaki menunjuk ke arah barat. Kita ke sana sekarang. Kalian bertiga jaga Haji Bahrun. Kalian bertiga jangan biarkan dia kabur, perintah Pak Kades. Mereka pergi dengan tergesa, meninggalkan Haji Bahrun dan 3 orang warga yang menjaganya dengan ketat. Haji Bahrun tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya bisa menunduk dalam sambil menunggu bagaimana nasib selanjutnya. Hutan bambu membentang gelap meski siang hari. Sebuah gubuk kayu tua terlihat di balik pepohonan. Atapnya bocor, dindingnya lapuk. Hati-hati, tempat ini penuh aura jahat.
Ustadz Ibrahim mengangkat tangannya. Guru Alim, keluarlah, panggil Pak Kades. Tidak ada jawaban. Angin bertiup kencang, membawa aroma kemenyan yang menyengat. Masuk, perintah Pak Kades. Dua pemuda membuka pintu lebar-lebar. Guru Alim tergeletak di tengah ruangan. Tubuhnya kejang hebat, mulutnya berbusa. Matanya terbelalak lebar. Di sekelilingnya lingkaran api biru menyala. Ustadz Ibrahim masuk membaca ayat kursi dengan keras. Jin persugihan sedang menagih perjanjian. Tumbal ketujuh tidak terpenuhi. Maka dia mengambil nyawa dukun ini sebagai gantinya. Semua yang ada di sana terperangah, tidak percaya melihat apa yang ada di hadapan mereka. Tolong aku, raung Guru Alim. Sosok bayangan hitam muncul dari sudut gubuk menjulang tinggi. Matanya menyala merah. Tumbal belum lengkap, 7 nyawa. Atau kau yang menggantikan? Suara jin menggema memekakkan telinga. Aku sudah berusaha. Guru Alim merangkak mundur. Tidak ada balasan. Kau yang akan kubawa. Ustadz Ibrahim melangkah ke depan menghadang jin dengan Al-Quran teracung dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku usir kau dari tempat ini. Jin itu meraung marah. Angin puting beliung berputar di dalam gubuk. Qul huwallahu ahad. Ustadz Ibrahim membaca surat Al-Ikhlas dengan suara lantang. Cahaya putih menyilaukan memancar dari Al-Quran. Jin itu terpental ke belakang, meraung kesakitan sebelum tubuhnya hancur menjadi abu hitam. Tubuh Guru Alim tiba-tiba terbakar dari dalam. Api merah menyala dari perutnya, menjalar ke seluruh tubuh. Jeritan kesakitan memekakkan telinga. Kulitnya menghitam dan retak seperti arang. Keluarlah, Pak Kades mendorong semua orang keluar. Gubuk rumah dimakan api, menyisakan puing kayu kosong. Mereka kembali ke rumah Haji Bahrun. Matahari sudah condong ke barat. Haji Bahrun masih dijaga ketat di teras. Wajahnya semakin pucat mendengar kabar kematian Guru Alim. Dia sudah mati, sekarang giliran Bapak. Pak Kades menatap tajam. Ampuni aku, Pak Kades. Ampun, aku tidak bermaksud membunuh mereka. Haji Bahrun menangis terisak. Tapi Bapak melakukannya. Sekarang sudah 7 nyawa melayang karena keserakahan Bapak. Ripan melangkah maju. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Dedaunan berguguran. Langit berubah mendung. Suhu udara turun drastis hingga napas mereka mengeluarkan uap. Mereka datang, bisik Ustadz Ibrahim sambil membaca ayat perlindungan. Bayangan hitam muncul di sekeliling rumah, perlahan membentuk sosok-sosok manusia. Bang Usman dengan luka bakar di wajahnya, Ma Junaidah dengan kepala berdarah, Pak Kasim dengan tubuh basah kuyup, Pak Anwar dan istrinya berpegangan tangan. Abang Rudi dan Uni Salma menggendong bayangan hitam kecil bayi. Ya Allah, Pak Kades mundur selangkah. Arwah-arwah itu melayang mendekat. Mata mereka menatap kosong ke arah Haji Bahrun yang gemetar ketakutan. Ampuni aku menyesal, raung Haji Bahrun. Sekarang giliran kau merasakan penderitaan yang kami rasakan. Rudi menggeram pelan. Arwah-arwah itu mengelilingi Haji Bahrun. Angin bertiup kencang. Petir menyambar di kejauhan. Tolong aku, teriaknya kepada Pak Kades. Kami tidak bisa. Ini balasan dari perbuatan Bapak sendiri. Ustadz Ibrahim menggeleng pelan. Haji Bahrun bangkit, berlari menuju rumah makannya. Kakinya tersandung berkali-kali. Arwah itu mengikuti dari belakang, melayang dengan cepat. Jangan biarkan beliau masuk. Pak Kades berlari mengejar Haji Bahrun yang sudah sampai lebih duluan. Beliau membuka pintu kasar, masuk, mengunci dari dalam. Buka pintunya. Pak Kades menggedor keras. Di dalam terdengar benda-benda jatuh.
Haji Bahrun berteriak ketakutan. "Dobrak!" perintah Pak Kades. Dua pemuda mendobrak pintu hingga terbuka. Haji Bahrun tengah di ruangan dikelilingi arwah korban. Pisau dapur melayang di udara berputar mengelilingi kepala Haji Bahrun. Wajan besi bergerak sendiri menghantam dinding dengan keras. "Tolong aku tidak mau mati." "Kau sudah membunuh kami. Sekarang rasakan bagaimana kami mati." Suara Bang Usman bergetar. Kompor minyak tiba-tiba menyala sendiri. Api membesar, melahap langit-langit kayu. Minyak tanah tumpah ke lantai. Api menjalar cepat. "Kau membakar aku hidup-hidup. Sekarang rasakan." Api menjalar ke kaki Haji Bahrun. Celananya terbakar. Api merambat ke tubuhnya. Jeritan kesakitan memenuhi ruangan. "Keluarlah." Ustadz Ibrahim menarik Ripan dan Jaki keluar. Api semakin membesar. Jendela pecah diterjang panas. "Kau menenggelamkan aku. Sekarang rasakan." Giliran suara Pak Kasim bergema. Air hitam tiba-tiba muncul memenuhi lantai. Bau busuk menyengat keluar. Haji Bahrun yang setengah terbakar mencoba berdiri, tapi air hitam naik semakin tinggi sampai ke lututnya, perutnya hingga dadanya. "Aku tidak bisa bernapas," teriaknya dengan suara tercekat. Air hitam menutupi kepalanya, tubuhnya tenggelam. Muncul lagi, tenggelam lagi. Beberapa detik kemudian, tubuh Haji Bahrun tidak bergerak. Air hitam tiba-tiba surut. Pisau-pisau dapur yang masih melayang tiba-tiba menghujam tubuh Haji Bahrun. Puluhan pisau menancap di seluruh tubuhnya. "Kau meracuni aku. Sekarang rasakan." Suara Majunaidah berbisik. Tubuh Haji Bahrun kejang hebat. Mulutnya berbusa berwarna hitam. Matanya membelalak lebar. Urat di lehernya mencuat. Wajahnya membiru keunguan. Kejang terakhir. Lalu tubuhnya diam, tidak bergerak. Api padam sendiri. Air hitam menghilang. Pisau dapur jatuh berserakan. Keheningan mencekam menyelimuti tempat itu. Ripan dan Jaki masuk dengan hati-hati. Mayat Haji Bahrun tergeletak di tengah ruangan. Tubuhnya penuh luka bakar, basah kuyup. Tertusuk puluhan pisau dengan darah mengenang. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar, membeku dalam tatapan penuh ketakutan. "Ya Allah, dia mati dengan cara yang sama seperti korban-korbannya," gumam Ripan pelan. "Ini balasan yang setimpal. Semoga ini menjadi pelajaran untuk yang masih hidup." Ustadz Ibrahim membaca doa untuk mayat. Arwah korban muncul sekilas, tersenyum lega. Perlahan mereka menghilang, kembali ke alam baka dengan tenang. 1 minggu kemudian, rumah makan berkah rezeki dibongkar habis. Pak Darman sembuh total, kembali membuka warung kopinya. Desa mengadakan doa bersama untuk para korban persugihan. Ripan berdiri di depan makam Rudi dan Salma. Bunga segar ditata rapi di atas nisan. Angin sepoi-sepoi bertiup membawa kenangan yang sudah lama hilang. "Kalian sudah tenang sekarang kan?" bisiknya pelan. Pak Rusli menepuk bahu Ripan. "Ayo pulang, sudah sore, Pan." Ripan mengangguk, berjalan meninggalkan pemakaman. Di kejauhan matahari terbenam dengan indah. Desa Ladang Baro kembali tenang. Tapi pelajaran dari tragedi ini tidak akan pernah terlupakan. Kemakmuran instan dengan tumbal berakhir dengan balasan maut yang mengerikan. Dan arwah para korban akhirnya bisa istirahat dengan tenang. Dan cerita pun selesai. Demikianlah sebuah kisah 7 nyawa untuk 7 kemakmuran yang ditulis oleh Miasan. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang bagus. Fiksi cerita horor pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.